Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala mariz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul munazzahu 'anil jismiyah wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an, amma ba'du. Saudara-saudara dan sahabatku dimanapun berada, ketahuilah bahwa dosa yang pertama kali dilakukan baik di langit atau di bumi itu adalah dosa hasad, dosa hasud atau dengki. Hasad atau dengki ditimbulkan atau dimulai dari kedurhakaan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak dapat bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya, sehingga orang tersebut memandang bahwa nikmat yang orang lain dapatkan lebih besar daripada nikmat yang telah ia dapatkan, sehingga menjadi iri dengkilah hatinya dan ingin melenyapkan kebahagiaan yang dimiliki orang lain, ingin melenyapkan kenikmatan yang dimiliki orang lain. Dosa yang pertama dilakukan di langit yaitu hasud atau dengki, yaitu yang dilakukan oleh iblis, di mana iblis merasa hasud, merasa dengki terhadap Nabi Adam alaihi salam. Lalu dosa yang pertama kali dikerjakan di bumi juga adalah hasad, yaitu putra Nabi Adam alaihissalam yang bernama Qabil merasa iri dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada Habil. Sahabat-sahabat dan saudaraku dimanapun berada yang insya Allah senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih. Ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Yang terjemahannya insya Allah adalah, jauhkanlah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, secara psikologi hasad memiliki tiga dampak. Secara psikologi hasad memiliki tiga dampak. Yang pertama adalah membentuk jiwa yang tidak mau bersyukur. Karena apa? Karena terus melihat kepada nikmat orang lain, terus merasa nikmat yang didapatkan orang lain adalah lebih besar daripada nikmat yang didapatkan oleh dirinya. Yang kedua adalah, dampak yang kedua daripada hasad adalah menyiksa diri sendiri, karena hatinya tidak pernah tenang atas kebahagiaan orang lain dan selalu berusaha untuk menghilangkan nikmat kebahagiaan orang lain tersebut. Lalu yang ketiga daripada hasad, dampak daripada hasad adalah menimbulkan fitnah, ghibah, dan kebencian terhadap sesama, karena terus merasa iri dengki terhadap nikmat orang lain dan terus menerus berusaha untuk menghilangkan nikmat yang orang lain
yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Padahal sudah sangat jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menginginkan nikmat tersebut untuk orang itu. Tetapi kenapa orang-orang yang hasud tidak pernah merasa ikhlas, tidak pernah merasa ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu, menurut Imam Ghazali, beliau mengatakan bahwa hasad adalah sikap batin yang tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain dan mencoba menghilangkannya dari orang tersebut. Dan hasad adalah cabang daripada syuk, yaitu sikap batin yang bakhil untuk berbuat baik. Saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabatku yang insya Allah senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita pelihara hati kita untuk dapat menghilangkan perasaan hasad tersebut, hasud atau dengki tersebut. Belajarlah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena jika kita mau bersyukur, maka nikmat yang kita miliki pun akan bertambah. Dan sebaliknya, jika kita kufur atau tidak bersyukur, maka sesungguhnya adab Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah luar biasa pedihnya, sangat berat. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat berat. Sahabat dan saudaraku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa selalu menjaga hati kita dari perasaan hasud tersebut. Karena saking bahayanya hasud, sampai Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk berlindung daripadanya melalui firman-Nya, yaitu Al-Qur'an surat Al-Falaq. Maka dari itu, mari kita selalu berlindung pada Allah Subhanahu wa taala daripada hasud dengan gemar atau sering membaca surat Al-Falaq tersebut. Mohon maaf, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.